Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanurmila Pratiwi, NIM 12401183011. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa disebut dengan PPh final. Nah, pajak penghasilan PPh final merupakan sambutan lain untuk PPh pasal 4 ayat 2. PPh final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Dan untuk penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final, yang pertama ada bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang kepada orang pribadi. Untuk yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Dan untuk yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan pernyataan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan ventura. Untuk yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan untuk yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Karakteristik PPh final, yang pertama ada penghasilan objek PPh final tidak perlu dihitung kembali dalam SPT tahunan. Jumlah PPh final adalah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang atau sudah lunas. Yang kedua, tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang, yaitu tidak dapat digabungkan dengan PPh yang tidak final. Dan untuk yang ketiga, pengeluaran dalam memperoleh penghasilan objek PPh final yang bersangkutan tidak boleh dibiayakan secara fisikal. Tarif pajak dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Nah, ada beberapa contoh yang penghasilan yang dikenai PPh final. Nah, yang pertama, penghasilan dari transaksi penjualan saham. Yang kedua, penghasilan bunga deposito dan tabungan. Dan yang ketiga, penghasilan atas jasa konstruksi. Untuk yang keempat, penghasilan bunga atau diskonto obligasi di bursa efek. Untuk yang terakhir, perusahaan pelayaran dalam dan luar negeri. PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang berdirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, diberikan berdasarkan surat keterangan bebas atau biasa disebut SKB, pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat dana pensiun yang bersangkutan terdaftar. PPh final atas bunga obligasi. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh oleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau bentuk diskonto. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Surat pembayaran negara atau biasa disingkat dengan SPN, yaitu surat utang negara atau biasa juga disingkat dengan SUN yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran secara diskonto. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit saja tentang penerbit obligasi emiten atau kustodian selaku agen pembayaran ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo. Nah, untuk yang kedua, diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Pihak yang telah ditetapkan untuk melakukan pemotongan pajak atas bunga obligasi yaitu yang pertama penerbit obligasi atau kustodian selaku pembayar yang ditunjuk, yang kedua perusahaan efek dealer atau bank selaku pedagang perantara atau pembeli, yang ketiga perusahaan efek dealer bank. Dalam hal penjualan obligasi tidak memerlukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi melainkan hanya atas untuk pemotongan pajak penghasilan bersifat final dan dilakukan oleh penerbit obligasi atau biasa dengan disebut dengan emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen. Pembayaran dari pembeli atau pemegang obligasi pada saat yang pertama itu ada yang pertama jatuh tempo bunga untuk penghasilan bunga yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan sejak tanggal jatuh tempo bunga yang terakhir. Yang kedua jatuh tempo obligasi untuk penghasilan diskonto yang dihitung dari masa kepemilikan sejak tanggal terbit perdana.
UU PPh penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK. Itu yang kedua ada WP Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank negeri di Indonesia. Nama saya Rama Prasetya Mardika, NIM 1240118336. Selanjutnya akan membahas tentang PPh final atas bunga simpanan koperasi atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayar koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi akan dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Dasar hukum atas aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan atas bunga simpanan koperasi ialah: pertama, 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Pihak yang berhak melakukan pemotongan PPh atas bunga simpanan koperasi yaitu koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi. Penyetoran dilakukan ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan pelaporan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final pada saat pembayaran. Yang wajib melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ialah yang pertama, koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final pada saat pembayaran. Yang kedua adalah koperasi wajib memberikan tanda bukti pemotongan pajak penghasilan final pada final pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak orang pribadi yang memotong pajak penghasilan setiap melakukan pemotongan. Yang terakhir, kewajiban memberikan tanda pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 ini tetap melakukan terhadap penghasilan bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0%. Kemudian PPh final atas hadiah undian. PPh final atas hadiah undian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak-pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong dan dipungut adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto hadiah undian. Dengan penghitungannya dengan rumus PPh final sama dengan 25% dikali bruto. PPh final atas hadiah undian memiliki syarat sebagai berikut. Pertama, objek pajaknya berupa hadiah undian dengan nama dan dalam lembaga bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, hadiah undian ialah hadiah dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Yang ketiga, nilai hadiah yaitu nilai uang dan nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura. Keempat, pemotongan pajak adalah penyelenggara undian. Yang kelima, tarif PPh final atas hadiah undian sebesar 25% dari jumlah bruto. Kemudian PPh final atas penjualan saham di Bursa Efek, penghasilan dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1997. Adapun ketentuan lebih lanjut diatur dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 282/KMK.04/1997. Besaran PPh final terutang untuk saham pendiri. Selain dikenakan 0,1 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Namun setelah 1 Januari 1997, saham perusahaan yang diperdagangkan nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat IPO, Initial Public Offering. Wajib pajak pemilik saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan, maka penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan PPh sesuai dengan tarif umum. Penyetoran tambahan pajak penghasilan 0,5% dari nilai saham dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat
6 bulan setelah tanggal 29 Mei 1997 apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di Bursa Efek sebelum tanggal tersebut. Kedua, 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di Bursa Efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997. Emiten diwajibkan untuk menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan PPh kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat ia terdaftar wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Emiten juga tidak diperkenankan untuk memperhitungkan tambahan PPh di atas sebagai biaya. Kemudian besaran PPh final terutang untuk bukan saham pendiri. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut PPh yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pengenaan PPh di transaksi penjualan saham selain saham pendiri dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara perdagangan efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyelenggara Bursa Efek wajib menyetor PPh kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggara Bursa Efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh kepada KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 25 Mei bulan yang sama dengan bulan penyetoran. PPh final atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang atau badan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, seperti penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, lelang, hibah, baik itu yang disepakati selain pemerintah, disepakati pemerintah tanpa syarat untuk pembangunan umum, maupun disepakati pemerintah dengan syarat khusus untuk pembangunan umum seperti jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bandar udara, dan lain-lain yang lokasinya tidak dapat dipindahkan. Wajib pajak yang dikenakan orang pribadi atau yayasan atau organisasi sejenis yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan membayar PPh final 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Jika penghasilannya melebihi PTKP, kemudian brutonya kurang dari 60 juta, maka PPh final 5% dari bruto wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan setoran pajak final sebelum akhir tahun pajak bersangkutan, kecuali kesepakatan dengan pemerintah yang menggunakan syarat khusus. Bruto di sini yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta jual beli atau pengalihan dan NJOP tanah dan bangunan sesuai SPPT PBB. Selanjutnya, PPh final atas pengalihan berupa usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Berikut ini adalah beberapa pengertian menurut PP Nomor 51 Tahun 2008. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Untuk pengertian lebih jelasnya, kita bisa simak di PPT. Selanjutnya, golongan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final itu ada 3 golongan. Yang pertama golongan besar, yang kedua golongan menengah, dan yang terakhir golongan kecil. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di tabel. Selanjutnya perhitungan PPh finalnya. Yang pertama PPh finalnya itu 4% dikali jumlah jasa. 4% di sini untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya PPh finalnya 2% dikali jumlah jasa, itu 2%-nya untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Selanjutnya PPh final sama dengan 6% kali jumlah jasa. 6% di sini untuk perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki
memiliki kualifikasi usaha. Kemudian PPh final 4% kali jumlah jasa. 4% di sini digunakan untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Tadi sebelumnya juga ada 4% juga, tapi itu untuk pelaksana konstruksi, yang ini untuk pengawas konstruksi. Yang terakhir 3% dikali jumlah jasa. 3% di sini untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha besar atau menengah. Selanjutnya, PPh final atas persewaan tanah atau bangunan. Dikenakan atas penghasilan berupa sewa atau tanah dan bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak berada dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar oleh pihak yang menyewakan. Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan dengan perjanjian persewaan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan, dan bersifat final jumlah bruto nilai persewaan adalah sejumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Selanjutnya, PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi. Atas pengalihan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Dividen sebagaimana dimaksud adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi dilakukan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjukkan selaku pembayar dividen. Pihak yang melakukan atau pihak lain yang ditunjukkan selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong pajak penghasilan setiap melakukan pemotongan